Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Walensi, yaitu kisah Yuda Sanggabuana. Oh, kisahnya makin hari makin keren teman-teman ya. Dan kali ini ya, sesuai request dari teman-teman, durasinya kita panjangin langsung selesai. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Walensi atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensi karena kisah-kisahnya keren-keren banget di sana. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat teman-teman yang mungkin kok saya nggak dapat notifikasi ya atau gimana, pokoknya jam 12 siang langsung aja pantengin channel Ilo Entry. Insya Allah akan ada selalu video-video terbaru dari kami. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Jawa Timur. Langit merah di Prambanan. Kisah Yuda Sanggabuana. Riuh suara orang memenuhi ruang kantin pabrik siang ini. Nyaris seluruh pekerja sedang bersantap siang sambil bercengkrama, termasuk aku dan para sahabatku yang duduk satu meja. Lihat tuh. Lihat tuh, tiba-tiba Arifin memberikan kode menunjuk dengan bibirnya yang dimonyong-monyongkan. Kami semua serempak menoleh ke arah yang ia maksud, lalu mendapati Toto yang sedang termenung seorang diri di sudut sana. "Tok, ngapain kamu ngelamun sendirian di situ? Ayo sini, gabung sama kita-kita," teriak Jaka sambil melambaikan tangan. Toto nampak tersenyum getir kemudian melangkah lunglai menghampiri kami. "Kenapa loyo begitu? Hah? Memang ada apa sih? Coba dong cerita sama kita-kita," tanya Budi sesaat setelah Toto duduk di sampingnya. Sejenak, Toto menghela nafas seolah ada beban berat yang menghimpit dadanya. Kemudian dia pun mulai berkeluh kesah. "Seperti yang kalian tahu, minggu depan aku akan menikah dengan Halimah di kampungnya. Tapi kakakku malah gak bisa ikut mendampingi karena katanya gak dapat izin dari tempat kerjanya di Malaysia." "Loh, sanak saudaramu yang lain gimana?" tanyaku penasaran. "Siapa? Aku gak punya siapa-siapa lagi selain Mas Bowo di dunia ini," sahut Toto terdengar miris. Mendengar hal itu, kami semua hanya bisa terdiam. Aku yang juga yatim piatu jadi merasa beruntung karena setidaknya masih punya sanak famili. Gimana kalau kita-kita aja yang pergi dampingin kamu?" Budi tiba-tiba saja melontarkan satu usulan. Wajah Toto langsung sumringah dengan mata yang jadi berbinar-binar. "Serius? Memangnya kalian mau?" "Ya iya dong, kalau memang kakakmu gak bisa, ya biar kita-kita aja yang dampingin kamu, betul gak?" sahut Budi seraya memandang ke arah kami yang serentak mengiyakan. "Tapi memangnya apa Pak Yanto bakalan kasih izin? Bukannya apa-apa kalau misalkan kalian bisa ikut, ya setidaknya kalian kan harus izin selama 1 minggu," keluh Toto. Budi seketika mengernyitkan dahi, sepertinya dia tidak menyangka kalau situasinya sedikit rumit. "Ya juga sih ya, aku kok nggak kepikiran sampai ke situ ya. Ya tapi kita coba aja dulu ngomong sama Pak Yanto, siapa tahu dikasih izin." Jaka manggut-manggut lantas menambahkan. "Ya tapi saranku sih lebih baik Yuda aja yang ngomong sama Pak Yanto. Peluangnya jauh lebih besar. Semua orang di sini kan juga tahu kalau Yuda ini karyawan kesayangannya Pak Hermawan yang punya pabrik ini. Betul gak? Betul gak?" Mereka semua serempak memandang ke arahku. Aku hanya bisa tersenyum, tapi ucapan Jaka ada benarnya. Ya, Pak Yanto, sang manajer pabrik acap kali tak berkutik saat kawan-kawanku berlindung di balik namaku bila ada satu keperluan. Ya sudah, mumpung sedang istirahat, sekarang juga
kita menghadap Pak Yanto. Biar nanti aku yang ngomong sama beliau. Mudah-mudahan berhasil ya, ucapku menyanggupi. Toto seketika tersenyum senang. Muram di wajahnya kini berganti dengan rasa optimis yang terpancar dari tatapan matanya. Detik itu juga, kami berduyun-duyun menghadap Pak Yanto untuk mengutarakan maksud kami. Tapi di luar dugaan, jawaban Pak Yanto malah tak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ya, saya paham maksud kalian. Tapi kalian kan semua tahu sendiri ya. Minggu ini kita sedang banyak kerjaan. Jadi dengan berat hati, saya hanya bisa memberikan izin untuk satu orang saja, ujar Pak Yanto. Mataku seketika melirik ke arah teman-temanku demi melihat reaksi mereka. Tapi mereka hanya bisa terdiam sambil mengangkat bahu. Ya sudah, gak apa-apa. Satu orang pun sepertinya gak masalah. Sautku mewakili teman-teman untuk menerima keputusan itu. Oke. Lalu siapa kira-kira yang bakal berangkat? Tanya Pak Yanto. Lagi-lagi kami semua saling pandang. Tak tahu siapa yang harus kami pilih. Pada akhirnya kami memutuskan untuk mengundi dengan cara praktis warisan dari nenek moyang. Om Pimpa Alayum Gambreng. Serempak kami menyodorkan telapak tangan kanan kami secara bersamaan. Dan hasilnya aku yang jadi pemenang. Gimana? Tanyaku pada yang lain. Aku berniat untuk mengalah kalau memang ada di antara teman-temanku yang lebih berminat pergi. Tapi mereka sepertinya tak ingin mengubah hasil. Ya wes, berarti semua sudah sepakat ya. Yuda yang bakal pergi berangkat mendampingi Toto. Tapi pesan saya Yuda, kamu segera kembali kalau memang acara sudah selesai. Karena tenaga kamu sangat dibutuhkan di sini, ujar Pak Yanto mewanti-wanti. Aku mengangguk sambil melirik ke arah Toto yang nampak sumringah. Senang rasanya melihat dia bahagia. Kenapa tidak? Rasa khawatir kini telah menghilang. Menikah dengan kekasih pujaan adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap lelaki, termasuk aku. Keesokan paginya, aku tengah bersiap-siap untuk berangkat. Namun, sejak tadi hatiku bertanya-tanya, kemana si bawel Mayang? Kenapa dia belum muncul juga? Padahal biasanya setiap kali diriku hendak bepergian ke tempat yang jauh, calon istri gaibku yang pencemburu itu akan datang untuk mewanti-wanti agar aku tidak macam-macam selama di tempat tujuan. Bahkan terkadang kami sampai harus ribut-ribut dulu sebelum akhirnya dia merelakanku pergi meski dengan wajah yang cemberut. Menyebalkan, tapi ya gitu, bikin kangen. Tapi lain yang ditunggu, lain pula yang datang tanpa aku sadari. Toto sudah berada di depan pintu sambil menenteng sebuah tas besar. Gimana Yud? Kamu udah siap? Tanya Toto sambil merapikan jaketnya. Sudah, kita naik bis jam berapa? Ku balas bertanya sambil melirik jam tangan. 1 jam lagi nih, aku udah beli tiketnya. Yuk kita jalan sekarang, ajak Toto. Aku pun mengiyakan lalu pergi meninggalkan kontrakanku dengan perasaan sedikit tak rela. Ini Mayang kemana? Selama dalam perjalanan, Toto tak henti-hentinya menceritakan tentang kisah cinta jarak jauhnya yang butuh perjuangan. Maklum saja, Toto selama ini tinggal dan bekerja di Jawa Timur sama seperti diriku, sedangkan Halimah, calon istrinya, menetap di daerah Jogja. Nanti di sana kita nginep di mana, Tok? Wah, di rumahnya Mas Rohman, kakak sepupunya Halimah. Ya, masih satu desa juga. Kamu pasti suka dengan desanya Halimah. Pemandangannya, bagus. Letaknya itu nggak jauh dari Candi Prambanan. Aku pun menjadi antusias kalau mendengar penuturan Toto. Dia memang benar. Aku memang suka tempat eksotis semacam itu. Apalagi aku belum pernah pergi ke Candi Prambanan, sebuah monumen peninggalan nenek moyang yang menggambarkan betapa hebatnya bangsa ini di masa lampau. Menjelang sore, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Keluarga Halimah menyambut kedatangan kami dengan sukacita. Lalu kami dibawa ke rumah Mas Roman, kakak sepupu Halimah yang kebetulan tinggal sendirian tak jauh dari situ. Halo Tok, apa kabar? Sambut Mas Roman dengan wajah sumringah seraya membentangkan tangan. Baik Mas, baik. Perkenalkan Mas, ini Yuda teman saya. Balas Toto sambil memperkenalkan diriku yang langsung mengulurkan jabatan tangan. Loh, kalian cuma berdua? Kakakmu kemana? Tanya Mas Roman sambil celingukan. Wah, itu dia Mas. Mas Bowo gak dapat izin dari tempat kerjanya.
Untung ada si Uda ini yang mau dampingin saya. Jadi saya nggak bener-bener sendirian deh. Ya wes, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar ya. Ujar Mas Roman sambil menepuk-nepuk pundak Toto, coba memberikan dorongan semangat. Kami lantas beristirahat melepas penat barang sejenak, lalu disambung dengan makan malam. Setelahnya, kami berbincang-bincang sambil menikmati kopi hingga larut malam. Keesokan harinya, Toto mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, sementara aku malah tak tahu harus melakukan apa. Tidak tega melihatku sejak tadi yang hanya duduk-duduk saja, Toto pun mencoba menyumbangkan saran. Mending kamu jalan-jalan deh, Yud. Mumpung ada di sini, kamu kan belum pernah ke Candi Prambanan kan? Ya, betul juga. Kenapa tidak terfikirkan olehku? Akhirnya, hari itu juga aku meminta Mas Rohman untuk menemaniku mengunjungi Candi Prambanan yang letaknya memang tak jauh dari situ. Siang itu, aku dan Mas Rohman sudah siap untuk melancong, tapi ketika kami baru saja melangkah keluar rumah, nampak seorang gadis berparas ayu yang melintas dengan langkah tergesa-gesa. "Ulan, kamu mau kemana?" tanya Mas Rohman pada gadis itu. "Mau ke hutan, Mas. Mau jemput Simba. Udah siang begini beliau masih di sana. Padahal kan sejak pagi belum makan apa-apa," jawab sang gadis yang dipanggil Ulan. Ya, nama yang cocok dengan wajah ayunya yang bulat tak ubahnya bulan purnama. "Bakar Sia masih sering ke sana?" tanya Mas Roman lagi. "Iya, Mas. Sudah coba saya larang, tapi beliaunya malah marah." Mau saya antar?" "Gak usah, Mas, biar saya sendiri aja. Udah dulu ya, Mas, saya buru-buru," ujar Wulan pamit lalu kembali melangkah cepat. "Siapa, Mas?" tanyaku pada Mas Roman yang masih memandangi Wulan yang kian menjauh. "Oh, itu Wulan, cucunya Mbak Karsiem. Mereka itu cuma tinggal berdua di ujung desa. Tapi belakangan ini Mbak Karsiem selalu saja mendatangi batu besar yang ada di hutan sana untuk semedi sekaligus memberi sesaji." "Memberi sesaji? Memangnya itu batu keramat?" "Ya bukan, sebenarnya cuma batu biasa. Kalau kami di sini menyebutnya watu gede. Tapi Mbak Karsim meyakini kalau batu itu adalah cikal bakal dari Candi Prambanan." "Loh, kok bisa gitu ya, Mas? Dia tahu dari mana?" "Tahu, dapat wangsit katanya." Dapat wangsit? Memangnya Mbak Karsim itu siapa?" "Ya bukan siapa-siapa sih, tapi dia itu ngaku sebagai keturunan dari pelayan setia Roro Jonggrang, sekaligus kuncen dari Candi Prambanan. Ya tapi orang sini gak ada yang percaya, malah banyak yang bilang kalau dia wanita aneh." "Aneh? Aneh bagaimana, Mas?" "Ya gitu, dia itu sering melakukan semacam ritual di area candi pada waktu-waktu tertentu. Dia juga percaya kalau suatu saat nanti Arca Roro Jonggrang akan kembali menjadi manusia. Memang sih agak aneh. Untung Wulan gak ikut-ikutan aneh. Kasihan gadis itu, sudah yatim piatu, gak ada yang mau deketin gara-gara neneknya. Padahal Wulan gadis yang baik, cantik lagi." Mendengar pujian Mas Rohman kepada Wulan, aku bisa menyimpulkan sesuatu. Gimana kalau Mas Rohman aja yang deketin Wulan? Kalau perlu sekalian aja langsung dilamar, ucapku yang membuat Mas Rohman menjadi salah tingkah. "Hus, ngawur aja kamu," jawabnya sambil melengos. Tapi kelihatan kok, Mas, tambahku lagi yang membuat Mas Roman seketika mengernyitkan dahi. "Kelihatan apa?" "Ya kelihatan kalau Mas Roman itu suka sama Wulan," timpalku sembari mengangkat-ngangkat kedua alis. Mas Roman pun cuma mesem-mesem lantas coba mengalihkan perhatian. "Ah, bisa aja kamu. Ayo, jadi enggak kita ke Candi Prambanan?" Aku tersenyum mengiyakan, namun dalam hati aku yakin kalau Mas Rohman menyembunyikan perasaan di balik tatapan matanya. Tatapan mata penuh cinta dari seorang laki-laki sama seperti tatapanku pada Mayang Kemuning. Tapi aku tak mau lanjut mengusik Mas Roman. Aku yakin dia pasti setengah mati bertahan dan mengelak. Kami pun lantas berjalan beriringan menuju lokasi candi sambil ngobrol ngalur ngidul tentang situasi desa. Di sore harinya, sepulang dari candi, kami mendapati ada kegaduhan di depan rumah Lima. Nampak seorang wanita tua yang tengah berdebat sengit dengan kedua orang tua Lima. "Ada apa ini? Hah, ada apa?" tanya Mas Roman coba menengahi, sementara diriku hanya bisa diam di sebelahnya. "Ini loh, Bakar Siam ini.
minta supaya pernikahan diundur. Ngawur, ujar Pak Waluyo, bapak dari Halimah. Mas Rohman langsung berpaling pada Bakar Siem. Nyuwun sewu Mbah, memangnya kenapa ya? Kok harus sampai diundur? Tanya Mas Rohman dengan nada selembut mungkin demi menurunkan tensi tegang. Aku itu dapat wangsit dari Watu Gede. Pernikahan ini harus diundur karena bertepatan dengan hari dibuatnya candi. Asal kalian tahu, itu adalah hari keramat, makanya dilarang untuk melakukan perayaan apapun. Kalau masih ngeyel juga, kalian bakal celaka. Jelas Bakar Siam. Maaf Mbah, tapi kami tidak akan mengubah apapun. Acaranya bakal tetap dilaksanakan sesuai rencana. Kalau Bakar Siam nggak suka, ya terserah. Timpal Busri, Ibunda Halimah. Akan tetapi, Bakar Sim bersikeras dan terus saja mendesak. Ketegangan pun kian meruncing hingga akhirnya Wulan datang untuk melerai. Bah, ayo pulang, ajak Wulan seraya menggami tangan neneknya. Namun Bakar Sim langsung meradang. Tunggu dulu, aku belum selesai. Bakar Sim menampik tangan cucunya dengan kasar. Hal itu membuat Wulan nampak kecewa. Bah, sudah dong Bah, Wulan malu. Sampai kapan sih Mbak terus-terusan begini? Ujar gadis itu dengan suara gemetar berusaha menahan tangis. Demi melihat hal itu, Bakar Sim melunak hingga akhirnya ia mau pergi namun masih sempat mewanti-wanti. Pokoknya kalian semua sudah aku peringatkan. Jangan salahkan aku kalau nanti sampai terjadi apa-apa, ucap wanita itu sebelum berbalik pergi bersama cucunya. Dasar orang aneh, maki Pak Waluyo sesaat setelah Bakar Sim dan Wulan menghilang di kejauhan. Aku yang sejak tadi hanya diam, kini jadi penasaran apa yang membuat Bakar Sim sampai bersikap seperti itu. Namun aku bisa melihat kesungguhan dari pancaran matanya. Bahkan kini firasatku mengatakan kalau bakal terjadi sesuatu yang buruk. Tapi semoga saja tidak. Yud, memangnya tadi di rumah Halimah ada apa? Tanya Toto begitu melihat kedatanganku. Ah, gak ada apa-apa. Cuma tadi ada Mbak Karsiam yang minta supaya acara pernikahanmu diundur. Dia bilang kalau itu adalah hari keramat. Hari di mana dulu Candi Prambanan dibuat oleh para jin. Katanya kita bakal celaka kalau tetap melakukan perayaan. Toto seketika terkejut, rasa khawatir kini nampak jelas tergambar di wajahnya. Aku pun coba untuk memberikan kata-kata penenang. Sudah, gak usah khawatir. Kalau kata Mas Roman, Bakar Sim itu orang aneh. Jadi semua omongannya tidak perlu digubris. Toto diam tak merespon. Tadinya kupikir dia akan sependapat denganku, tapi kemudian dia mengutarakan sesuatu yang tidak aku sangka-sangka. Ya gimana aku gak khawatir Yud? Sudah 2 malam ini aku bermimpi kalau Halimah berubah menjadi batu. Diriku langsung kaget. Ucapan Toto itu membuat firasat burukku kian meruncing. Namun aku berusaha untuk menutupinya. Aku tak mau jika Toto semakin larut dalam kekhawatiran yang berlebih. Itu kan cuma mimpi. Sudah, gak usah kamu pikirin. Nanti kamu malah sakit. Hari pernikahanmu sudah dekat. Kamu harus jaga kondisi. Toto langsung manggut-manggut seolah tengah meresapi ucapanku. Ya kamu betul Yud. Semoga saja ya semua itu cuma mimpi, ucapnya lalu ngeloyor masuk ke dalam kamar. Sepeninggalan Toto, gantilah aku yang jadi termenung. Peristiwa ribut-ribut tadi justru membuatku semakin penasaran dengan Watu Gede yang disebut-sebut oleh Bakar Siam. Apa mungkin batu itu benar-benar batu keramat? Apa iya Bakar Siam mendapat wangsit di sana? Atau jangan-jangan Bakar Siam yang kurang waras? Diriku benar-benar terusik untuk mencari tahu. Keesokan harinya, berbekal petunjuk dari Mas Rohman, aku sengaja pergi ke hutan untuk mendatangi batu itu sekedar untuk melihatnya dari dekat. Mas Rohman tadinya ingin mengantarku, tapi sengaja aku larang. Bukan apa-apa, bisa jadi batu itu dihuni oleh demit hutan yang selama ini menghasut dan memperdaya Bakar Siem. Dan kalau ternyata dugaan itu benar, aku tak mau jika Mas Rohman sampai kenapa-napa bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Sore itu, kususuri jalanan setapak hingga akhirnya tiba di sebuah hutan yang berbatasan langsung dengan desa. Tapi dari situ, aku mulai merasakan hawa jahat yang amat kuat, jauh lebih kuat daripada hutan-hutan angker yang pernah ku singgahi sebelumnya. Setelah mengikuti petunjuk arah dari Mas Rohman, akhirnya kutemukan juga batu itu, sebuah batu besar berlumut yang ditumbuhi semak belukar di sekitaran. Tapi di situ juga kutemukan Bakar Siem yang sedang duduk bersemedi di depan bakaran dupa dan sesaji. Dia nampak hikmat sembari memejamkan mata hingga tidak menyadari kehadiranku. Aku tak mau mengusik. Sengaja ku berdiri sedikit jauh agar Bakar Siem tak terganggu. Namun di tempat itu hawa jahat malah kian menjadi-jadi. Jelas ini bukan perkara main-main. Hawa jahat semacam ini biasanya berasal dari sebuah kekuatan gaib yang teramat sangat dahsyat. Akhirnya, kupejamkan mata dan mencoba membuka mata batin demi mencari tahu. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan benar dugaanku, di tengah hikmatku dalam menyambung rasa dengan alam sekitar, bisa kurasakan dunia seolah-olah berubah. Perlahan-lahan kubuka mata dan langsung terkejut aku, seperti berada di tempat lain. Suasana nampak suram dan menakutkan dengan langit yang kemerahan, tapi kejutannya tak berhenti sampai di situ. Di dekat batu besar itu, tiba-tiba saja muncul sosok besar menjulang tinggi hingga membuatku spontan tersurut mundur. Krak! Kakiku tanpa sengaja menginjak dahan kering. Konsentrasiku seketika buyar, sementara Bakar Siem nampak terkejut begitu mengetahui kehadiranku. "Siapa kamu?" tanya wanita itu seraya memandang menu selidik. Sementara sosok besar tinggi menjulang tadi kini sudah menghilang tak kemana, bersamaan dengan alam sekitar yang telah kembali pada wujud aslinya. "Ah, saya Yuda, Mbah, temannya Toto, calon mempelai pria yang akan menikah dengan Halima," jawabku sambil menduduk hormat. "Oh, kamu bukan orang sini toh. Lalu mau apa kamu kemari?" "Ah, nggak ada maksud apa-apa, Mbah. Cuma jalan-jalan aja." "Lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat main-main." "Ah, iya Mbah, maaf kalau saya sudah mengganggu," jawabku lalu berbalik pergi. Namun rasa penasaran ini belum sepenuhnya terpuaskan. Apa yang aku alami tadi masih butuh banyak penjelasan. "Gimana? Sudah lihat batunya?" tanya Mas Roman ketika diriku kembali ke rumah. "Ah, sudah Mas. Tapi di sana saya ketemu sama Mbak Karsiem." Sudah kuduga. Sedang apa dia?" "Ya, begitu Mas. Dia sedang bersemedi di dekat batu besar itu." "Ah, maaf Mas, saya mau tanya, apa selama ini pernah terjadi hal-hal yang aneh di hutan itu?" "Hal aneh? Setauku nggak pernah. Memangnya kenapa?" "Ah, nggak apa-apa Mas. Tapi jujur, waktu saya melihat batu itu, saya langsung merinding. Apa mungkin di situ ada demitnya ya?" tanyaku coba berlagak polos. "Demit? Ngawur kamu. Asal tahu saja, sebenarnya sejak dulu batu itu sudah jadi tempat bermain bagi anak-anak di desa ini. Ya termasuk aku, waktu masih kecil dulu. Dan kami nggak pernah tuh ngalamin hal yang aneh-aneh di sana." Aku hanya mangut-mangut mendengar penjelasan dari Mas Roman. Namun dalam hati jadi bingung sendiri. Hawa jahat seperti itu biasanya sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan kemunculan sosok besar menjulang tadi. Tapi kenapa selama ini tidak pernah ada gangguan? Hingga sehari menjelang pernikahan, rumah Halimah mendadak ramai. Sejak pagi, para tetangga berdatangan sekedar untuk membantu segala persiapan. Yang pria sibuk mendirikan tenda, mengangkat kursi-kursi, serta memasang perangkat sound system. Sementara para wanita sibuk di dapur, bersenda gurau sambil menyiangi bahan makanan yang nantinya akan disuguhkan sebagai menu prasmanan bagi para tamu undangan. Aku pun tak mau ketinggalan. Aku dan Mas Roman sibuk melakukan apa yang kami bisa. Sementara itu, Toto sengaja tinggal di rumah karena memang tak mau kemana-mana. Pamali katanya. Namun, ketika diriku dan Mas Roman sedang sibuk membenahi pagar rumah, di kejauhan nampak Wulan yang melintas dengan gelagat mencurigakan. Dia seperti sengaja mengendap-endap, seolah-olah berharap kami tak melihat. Tapi Mas Roman yang menyadari kehadiran Wulan langsung menghampiri gadis itu yang jadi nampak kikuk. "Wulan,
Kamu dari mana? Tanya Mas Rohman sembari menepuk-nepuk kedua telapak tangannya mencoba membersihkan debu yang melekat. "Ah, dari pasar Mas," saut Bulan sambil menyembunyikan barang belanjaannya di balik punggung, tapi hal itu justru mengundang perhatian. "Itu kamu beli apa?" tanya Mas Rohman sembari menunjuk kantong belanjaan Wulan. "Kembang Mas, buat Simba, buat sesaji." Wulan hanya mengangguk. Gadis itu jadi salah tingkah. Lalu tiba-tiba dari kejauhan nampak Bakar Siam yang datang menghampiri dengan langkah tergesa-gesa. "Alah, dari tadi loh aku nunggu-nunggu kamu di rumah. Gak taunya malah nyangkut di sini. Mana dapat kembangnya?" tanya Bakar Siam. "Ada Mbak." "Lalu ayam hitamnya?" "Gak ada Mbak, di pasar gak ada yang jual." "Aduh, kenapa kamu nggak coba cari di tempat lain?" protes Bakar Siem yang tampak sedikit gusar. "Maaf Mbak, memangnya untuk apa ya?" tanya Mas Roman memotong pembicaraan. "Bukan urusanmu," jawab Bakar Siem dengan ketus. Kemudian dia beralih pada Wulan. "Ayo, temani aku cari ayamnya," ujar wanita itu lalu berbalik pergi. "Permisi Mas," Wulan pun pamit lalu melangkah tergesa-gesa untuk menyusul neneknya. Demi melihat hal itu, Mas Roman hanya bisa geleng-geleng kepala. Kasihan Wulan, dia itu sebenarnya nggak suka Mbak Karsiam seperti itu, tapi terpaksa dia turuti karena dia sayang sekali dengan banyak. Aku hanya diam tidak menanggapi. Pikiranku sibuk menerka-nerka untuk apa Mbak Karsiam mencari ayam hitam. Karena setauku ayam itu biasa digunakan sebagai media dalam melakukan ilmu hitam. Di malam harinya, diadakan acara syukuran di rumah Lima yang dihadiri oleh para lelaki penduduk desa termasuk aku dan Toto yang kini tengah duduk bersila berdampingan dengan Mas Rohman dan juga Pak Waluyo. "Halimah kemana Tok? Dari tadi kok nggak kelihatan?" bisikku lirih di dekat telinga Toto. "Oh, dia itu sedang dipingit di dalam kamar," saut Toto yang sejak tadi tak henti-hentinya tersenyum. Tak lama kemudian, acara syukuran pun dimulai. Para undangan nampak khusyuk melantunkan ayat-ayat suci serta doa-doa dipimpin oleh Pak Ustadz. 1 jam kemudian, acara tahlilan pun selesai. Para tamu undangan satu persatu berpamitan pulang sembari menenteng bungkusan dari tuan rumah dengan wajah berseri-seri. "Yud, aku pulang dulu ya, mau istirahat. Besok kan akad nikahnya jam 7 pagi. Aku mau tidur cepat biar nggak kesiangan," ujar Toto. "Ya wis, kamu istirahat aja. Besok kan itu hari besarmu. Jangan sampai kamu loyo karena kurang tidur. Nanti aku nyusul. Aku mau di sini dulu bantu-bantu." Sepeninggalan Toto, aku langsung berbaur dengan yang lain. Ada yang memasang lampu-lampu, ada yang sibuk menata dekorasi, ada pula yang asyik membuat janur sembari bercengkrama ditemani kopi dan makanan ringan. Namun, semua keriangan itu seketika pupus oleh kemunculan Bakar Siem. Wanita tua itu nampak berjalan mondar-mandir di depan rumah sembari menaburkan kembang. Untuk sesaat, kami semuanya diam memperhatikan hingga akhirnya kami terkejut saat menyaksikan Bakar Siam mengambil seekor ayam hitam dari dalam keranjang lalu menyembelinya sambil komat kamit. Melihat perbuatan janggal itu, Pak Waluyo nampak tak suka dan langsung menghampiri Bakar Siam diikuti oleh yang lain. "Maaf Mbah, panjenengan ini sedang apa?" tanya Pak Waluyo dengan wajah terheran-heran. "Aku sedang melakukan ritual. Semua ini untuk menolak bala, agar kalian semua terhindar dari malapetaka," jawab Bakar Sim tanpa menoleh sembari menenteng ayam hitam yang telah disembelih dengan leher yang masih meneteskan darah. Pak Waluyo nampak geram. Ia ingin langsung menghardik tapi buru-buru dicegah oleh Mas Rohman. "Sabar Pak Lek, biar saya saja yang coba bicara," pinta Mas Rohman berusaha meredakan emosi pamannya. "Mbah, maaf Mbah, kami mohon Simba sudahi saja apa yang sedang Simba lakukan. Sekarang lebih baik Simba pulang saja ya," bujuk Mas Roman. Namun alih-alih menurut, Bakar Sim malah mendelik marah lalu menghardik lantang. Bocah ingusan,
Berani-beraninya ya kamu ngusir aku. Memangnya kamu tahu apa? Mendengar hal itu, Pak Waluyo tak mampu lagi membendung emosinya. Wajahnya memerah, siap meluapkan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Tapi belum sempat itu terjadi, mendadak sebuah kilat menyambar, menerangi langit disertai bunyi menggelegar memekakan telinga. Buar! Semua orang terkejut, spontan beristighfar, tapi kejutannya masih berlanjut. Tiba-tiba saja berhembus angin kencang yang menggetarkan pepohonan, bahkan sampai membuat tenda yang telah terpasang langsung ambruk diterjang oleh angin. Suasana kacau balau, orang-orang berlarian menghindar mencari tempat perlindungan. Sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian lagi menyingkir ke teras bersama Pak Waluyo dan Mas Roman. Sementara itu aku masih tetap berdiri tak bergeming di halaman rumah. Mataku menatap tajam ke arah Bakar Siem yang kini menengadah, menatap langit di tengah angin yang menderu-deru menerpa tubuhnya. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang jelas, fenomena alam ini adalah sesuatu yang tak lazim. Firasatku mengatakan sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Halimah, mendadak terdengar suara Busri yang memekik dari dalam rumah. Pak Waluyo beserta yang lain nampak terkejut lalu berlari berhamburan masuk ke dalam. Aku bergegas menyusul, namun terhalang oleh kerumunan orang banyak yang nampak cemas dan kebingungan di depan pintu. Ada apa, Mas? Tanyaku pada Mas Roman yang juga ada di situ. Itu Halimah, jawab Mas Roman sembari menunjuk ke dalam kamar Halimah yang pintunya terbuka lebar. Aku menjeruak masuk dan langsung terkejut, nampak Busri sedang menangis sembari mengguncang-guncang tubuh Halimah yang tengah duduk kaku tak ubahnya patung batu. Halimah, kamu kenapa, Duk? Busri terisak sambil terus mengguncang-guncang tubuh putrinya yang kaku. Sementara Pak Waluyo nampak syok, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak, bagaimana ini, Pak? Kenapa malah diem aja? Busri ganti mengguncang-guncang pundak suaminya. Pak Waluyo bagai tergugah, lalu langsung mendekati Halimah. Halimah, eling, Dok, eling, ucap Pak Waluyo berulang kali, namun Halimah tetap diam mematung dengan tatapan mata yang hampa. Bakar Siam, keparat kamu. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Teriak Pak Waluyo, lalu bergegas keluar diikuti yang lain. Aku cepat-cepat menyusul mereka dan mendapati Pak Waluyo yang tengah berteriak-teriak mencari-cari Bakar Siam di halaman rumahnya yang kini porak-poranda. Kita cari di rumahnya, pekik salah satu warga yang langsung memicu Pak Waluyo serta yang lainnya berbondong-bondong menuju rumah Bakar Siam. Tentu saja hal itu tak bisa kubiarkan. Meskipun aku tak tahu apakah ini adalah ulah dari Bakar Siam atau bukan, tapi tak terbayangkan apa yang akan mereka lakukan kepada wanita tua itu. Sabar, Pak, sabar dulu, Pak. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, ucapku di depan Pak Waluyo yang wajahnya kini terlihat bengis. Kamu jangan ikut campur. Sudah jelas ini ulah wanita sinting itu. Kamu lihat sendiri kan apa yang tadi dilakukannya. Dia pasti pakai ilmu hitam, hardik Pak Waluyo sambil mendorong tubuhku. Mas Roman pun tak tinggal diam. Dia langsung berdiri di depan Pak Waluyo, coba ikut menghalangi. Tenang, Pak Lek, tenang, istighfar. Ini belum tentu ulah Bakar Siam. Kita tidak bisa asal main tuduh saja. Kamu itu jangan ikut-ikutan, Man. Minggir kamu, sergap Pak Waluyo lalu melangkah diikuti orang-orang. Aku dan Mas Roman hanya bisa saling pandang. Amarah Pak Waluyo benar-benar sudah tak terkendali. Akhirnya kami pun terpaksa ikut bersama Pak Waluyo dan para warga yang melangkah tergesa-gesa menuju rumah Bakar Siam. Dalam hati aku berharap semoga tak terjadi apa-apa. Tapi kalau memang nanti mereka hendak berbuat anarkis, mau tak mau aku harus pasang badan. Kulirik Mas Roman yang melangkah di sampingku dengan wajah cemas. Aku tahu dia mengkhawatirkan Wulan, tapi aku yakin dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada gadis yang diam-diam dicintainya. Sepanjang langkah kami menuju ke sana, semakin banyak orang yang turut serta, dan ketika kami akhirnya sampai di tempat tujuan, Pak Waluyo langsung menggedor-gedor pintu rumah Bakar Siam sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Bakar Siam, keluar kamu, atau saya dobrak pintunya.
Tak lama kemudian, muncullah Wulan dari balik pintu. Dia langsung kaget begitu melihat banyak orang di depan rumahnya dengan wajah yang marah. Ya Allah, ada apa ini? Mana mbahmu? Hah? Suruh dia keluar atau kami paksa masuk. Hardik Pawaluyo. Memangnya ada apa? Saud Wulan yang masih tak paham. Lah, minggir kamu. Pak Waluyo yang sudah tak sabar langsung mendorong tubuh Wulan kemudian menyeruak masuk. Tapi setelah mencari-cari di seluruh sudut rumah dan sekitaran, Bakar Siam tak dapat ditemukan. Pak Waluyo makin berang, lantas menghampiri Wulan yang nampak masih kebingungan. Mana mbahmu? Hah? Jangan coba-coba kamu sembunyikan dia. Saya tidak tahu kemana mbah. Sejak tadi dia belum pulang. Jawab Wulan dengan suara gemetar. Mendengar jawaban itu, Pak Waluyo nampak tak puas dan hendak menjatuhkan tangan kasar pada Wulan. Lelaki itu benar-benar sudah hilang akal. Aku tak mungkin tinggal diam. Aku harus mencegahnya. Namun Mas Roman sudah mendahuluiku dan langsung berdiri menghalangi gerakan tangan Pak Waluyo. Jangan Pak Lek, jangan sakiti dia. Dia tidak tahu apa-apa, ujar Mas Roman kemudian merangkul Wulan berusaha untuk melindunginya. Minggir kamu Man, Pak Waluyo melotot sembari berusaha menyingkirkan keponakannya. Tapi Mas Roman tetap tak bergeming. Kemudian salah satu orang berteriak lantang memecah ketegangan. Kita cari di hutan. Dia pasti ada di Watu Gede. Teriakan itu bagai komando yang membuat Pak Waluyo dan orang-orang langsung berbalik badan meninggalkanku dan Mas Roman yang masih merangkul Wulan yang kini hanya bisa menangis. Mas, kamu bawa Wulan menyingkir dari sini. Saya takut kalau nanti mereka kembali. Biar saya saja yang ikut mereka ke hutan. Mas Roman hanya bisa mengangguk. Aku bergegas menyusul para warga yang berbondong-bondong menuju ke dalam hutan. Setibanya kami di sana, kami mendapati Bakar Siam yang tengah duduk bersimpu sambil menjulurkan tangan di hadapan Watu Gede. Pak Waluyo langsung berlari mendekati Bakar Siam sembari memaki. Hei perempuan edan, kamu apakan putriku? Hah? Teriak Pak Waluyo seraya mendorong tubuh Bakar Siam. Namun di luar dugaan, tubuh Bakar Siam merubuh ke samping dengan posisi yang sama sekali tak berubah. Dia tetap dalam posisi duduk bersimpu. Tubuhnya seperti beku, bahkan tangannya masih tetap menjura di atas kepala. Dia tahu banyak arca batu yang terguling dari tempatnya. Semua orang langsung kaget. Apa yang terjadi dengan Bakar Siam? Apa mungkin wanita itu sudah mati? Tapi kalau dia sudah mati, kenapa tubuhnya jadi kaku seperti itu? Aku cepat-cepat mendekati Bakar Siam. Ku sentuh tubuhnya yang terasa dingin bagaikan es. Namun masih bisa kurasakan hembusan nafas yang keluar dari hidungnya. Ya Allah, kenapa wanita ini? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba saja kilat menyambar menggelegar di atas kepala dengan semburat cahaya menerangi langit. Buar! Semua orang terkejut spontan menunduk. Lalu terjadilah fenomena aneh yang membuat bulu kuduk seketika merinding. Langit malam tiba-tiba berubah menjadi merah pekat. Cahaya merahnya berpendar hingga membuat seisi hutan jadi ikut kemerahan. Pak Waluyo dan semua orang nampak bingung, saling pandang satu sama lain. Hawa ketakutan kini nampak jelas di wajah mereka. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berat berdebum hingga menggetarkan bumi, disusul suara raungan keras yang menggema seantero hutan. Orang-orang langsung berlari kocar-kacir dengan paniknya. Namun lari mereka seketika terhenti ketika di sekeliling kami muncul makhluk-makhluk menakutkan dengan perut buncit bertelanjang dada sembari memegang gada. Wujud mereka tak ubahnya patung Buto Gupala, sang penjaga pintu gapura. Semua orang terperangah. Mereka hanya bisa memandang ngeri sambil tersurut mundur sementara tanganku telah siap dengan pukulan pemusnah. Tapi kemunculan makhluk-makhluk menakutkan itu hanya awal dari kejutan yang lain. Bunyi langkah berat tadi kian lama kian dekat, makin dekat, hingga akhirnya muncul sosok raksasa besar menjulang tinggi melampaui pohon-pohon. Semua orang terkesiap spontan mendongak ke atas. Raksasa itu kemudian mengibaskan tangannya, menimbulkan angin kencang yang menderu ke arah kami.
Aku segera membentengi diri dengan tenaga dalam pelindung raga. Saat angin itu menerpa tubuhku tapi malang bagi yang lain. Terpaan angin itu seketika membuat tubuh mereka kaku tak bergerak. Untuk sesaat aku terpana. Apakah ini nyata? Orang-orang itu kini tahu banyak patung dengan posisi tak beraturan sama persis seperti yang terjadi pada Halimah dan Bakar Siap. Siapa raksasa ini? Lalu dari mana datangnya para buto? Namun belum sempat aku menyadari situasi, tiba-tiba saja tangan sang raksasa menjulur ingin meraih tubuhku. Aku langsung berkelit. Aku tak mau sampai tersentuh tangan besarnya. Kibasan anginnya saja sudah mampu membuat orang-orang berubah kaku, apalagi sampai terkena sentuhannya. Raksasa itu nampak marah. Dia kembali melayangkan tangannya. Namun kali ini terkepal siap permukaan tubuhku. Aku kembali menghindar. Hantaman tangan besarnya luput. Lalu mengenai jajaran pepohonan yang langsung berubah menjadi batu yang hancur berkeping-keping. Aku kembali terkejut. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada pohon-pohon itu. Tapi seolah tak mau memberi nafas, sang raksasa meraung. Seakan memberikan perintah pada buto yang langsung bergerak serempak menyerangku sembari mengacungkan gada besarnya. Kusongsong mereka dengan pukulan pemusnah siap di tangan. Pertempuran kolosal pun tak bisa dihindari di bawah naungan langit yang merah pekat. Kepalan tanganku sibuk menghantam kian kemari, menimbulkan bunyi gelegar bersaut-sautan. Beberapa buto langsung bertumbangan, tapi yang lainnya terus saja berdatangan. Jumlah mereka yang begitu banyak membuatku makin terdesak hingga akhirnya tersudut dan hanya mampu bertahan sebisanya. Para buto menyerang semakin garang. Aku bisa mati konyol kalau terus-terusan begini. Tak ada pilihan lain, dengan sangat terpaksa ku lepaskan iblis yang terbelenggu dalam tubuhku hingga akhirnya Wah! Mulutku meraung keras seiring tubuhku yang berubah wujud menjadi siluman ular bersisik emas. Lidahku mendesis-desis. Kedua tanganku kini penuh dengan energi yang siap untuk meledak. Tetapi para buto itu seolah tak peduli. Mereka langsung menyerangku dengan membabi buta. Bunyi dentuman keras saat kepalan tanganku beradu keras dengan tubuh para buto yang langsung hancur menjadi abu. Aku makin terengginas, memukul bertubi-tubi hingga para buto bertumbangan nyaris tak bersisa. Sang raksasa meraung keras, tanda dia amat marah. Aku tahu, dialah sang pemimpin, tapi aku tak gentar. Meski ukuran tubuh kami tak sebanding, aku langsung melompat melenting tinggi. Siap remukan kepalanya dengan aji pukulan pamungkas. Duar! Bunyi menggelegar saat tanganku menghantam kepalanya, tapi aku langsung terbentak lalu terbanting ke tanah sementara sang raksasa tetap kokoh berdiri bagaikan gunung karang. Ketangguhannya membuatku cemas. Bagaimana tidak? Pukulan terbaikku seolah tak ada artinya. Setengah mati aku berusaha untuk berdiri, namun tangan besar sang raksasa lebih dulu menghantam tubuhku yang belum siap menerima serangannya. Boom! Sebuah hantaman keras membuatku terpental jauh bagai daun kering terhempas angin. Kekuatan raksasa itu berkali-kali lipat jauh melampaui kekuatanku hingga sekali pukul saja diriku langsung terkapar tak berdaya. Darah meleleh dari mulutku yang merintih kesakitan. Merasakan sekujur tubuh yang seakan remuk, pukulan dahsyat tadi langsung membuatku kembali pada wujud manusia. Dan kini diriku hanya bisa duduk tersandar tanpa melakukan apa-apa. Tubuh ini menjadi kaku sama seperti yang lain. Mungkin kalau tadi aku tak dilindungi kekuatan wujud siluman ular, bisa jadi diriku sudah hancur berkeping-keping seperti pohon tadi. Raksasa itu mendekat dengan bunyi langkah berdentum menggetarkan bumi. Kini dia berdiri tepat di depanku yang begitu kecil. Di matanya aku tahu nyawaku kini berada di ujung tanduk. Diriku sama sekali tidak menyangka kalau akhirnya aku harus tunduk di kaki lawan yang begitu dikdaya. Di atas langit masih ada langit. Aku tak tahu apa yang selanjutnya bakal terjadi, tapi kematian sudah terbayang jelas di depan mata saat sang raksasa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap untuk menemukan tubuhku yang hanya bisa pasrah menjelang ajal. Kini aku hanya bisa pasrah, berdoa di dalam hati saat sang raksasa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap mengirimku ke alam baka. Jangan,
Sebuah teriakan seketika membuat gerakan tangan besar itu berhenti. Lalu tiba-tiba muncul sosok wanita bermahkota yang sangat aku kenali. Raksasa itu nampak terkejut. Lalu terjadilah sesuatu yang menakjubkan. Tubuh besarnya menjulang tinggi, perlahan-lahan berubah wujud menjadi seorang lelaki gagah mengenakan pakaian layaknya seorang raja. Roro, ucap lelaki itu seraya memandang terkesima. Ya, aku mengenali tatapan itu. Tatapan mata penuh cinta dari seorang laki-laki. Bandung, jangan sakiti anak itu. Mohon ampuni dia. Dia calon menantuku, ucap Ibu Ratu sembari menjura hormat. Roro, apakah ini benar-benar dirimu? Bagaimana bisa? Bukankah aku telah mengutukmu? Tanya sang lelaki sembari melangkah mendekati Ibu Ratu. Iya Bandung, ini benar-benar aku. Kutukanmu memang telah membuatku menjadi patung batu, tapi itu hanya tubuh kasarku saja. Sementara sukmaku tetap bebas dan pindah ke alam gaib. Demi mendengar hal itu, sang lelaki langsung tertunduk. Raut wajahnya mengguratkan rasa penyesalan. Maafkan aku, Roro. Maafkan aku. Waktu itu aku terlalu emosi hingga menjatuhkan kutukan itu. Tapi setelahnya aku menyesal. Aku sadar kalau telah bertindak bodoh. Ucapnya kemudian untuk sesaat Ibu Ratu memandang lelaki itu dengan perasaan iba. Tapi kemudian dia mempertanyakan maksud dari semua ini. Lalu kenapa sekarang engkau melakukan semua ini? Apa salah orang-orang itu? Mereka tidak mengerti apa-apa. Sang lelaki menatap langit yang merah dengan pandangan sendu. Kemudian dia menunduk sambil berucap lirih. Mereka melukai perasaanku. Mereka bergembira di hari di mana aku dulu patah hati. Aku sudah memperingatkan mereka melalui wanita tua keturunan dayang-dayangmu itu. Tapi mereka malah tak percaya. Aku marah. Aku ingin memberikan mereka hukuman. Bahkan aku tak peduli saat wanita itu datang dan mohon pengampunan untuk orang-orang itu. Sekalian saja ku jatuhkan hukuman padanya. Sama seperti yang kulakukan pada gadis yang akan menikah itu. Ibunda Ratu menggeleng-geleng kemudian berucap dengan nada penuh ulas asih. Bandung, setelah sekian lama, engkau tetap saja tidak berubah. Seandainya saja waktu itu engkau mampu menahan diri, mungkin ceritanya akan berbeda, Bandung. Sang lelaki tiba-tiba berlutut dan memohon. Roro, maukah engkau ikut denganku? Selama ini aku merindukanmu, Roro. Setelah sekian lama diriku moksa ke alam maya, aku masih tidak bisa melupakanmu. Namun Ibu Ratu cepat menampik. Tidak, Bandung. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama di masa ini. Tapi ketahuilah, Tuhan telah menentukan kita untuk bersatu di kehidupan kita yang berikutnya. Lelaki itu seketika terkejut. Dia langsung berdiri dengan mata yang berbinar-binar. Benarkah itu, Roro? Ya, kita akan bersatu setelah kita musnah dan terlahir kembali sebagai manusia. Tapi itu masih butuh waktu yang sangat lama, jawab Ibu Ratu. Sang lelaki membalas dengan wajah sumringah. Aku tidak peduli. Akan kutunggu sampai waktunya tiba. Aku sangat mencintaimu. Ibu Ratu tersenyum. Sang lelaki lalu melirik ke arahku yang sejak tadi hanya bisa diam menyaksikan adegan luar biasa yang terjadi tepat di depan mataku. Calon menantumu ini adalah orang yang hebat. Meskipun dia bukan tandinganku, tapi dia mampu menghancurkan seluruh bala tentaraku. Ucap lelaki itu seraya tersenyum. Kemudian dia mengibaskan tangannya ke arahku. Hempasan anginnya seketika membuatku bagai terbebas dan langsung terbatuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Setelah itu dia mengibaskan kedua tangannya berkali-kali ke udara hingga menimbulkan angin bergulung-gulung. Lalu diakhiri dengan menangkupkan kedua telapak tangannya tepat di depan dada. Sudah kubebaskan semua orang dari hukuman. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi mengumbar amarah. Semua ini untuk kutunjukkan padamu agar aku bisa menjadi lelaki yang lebih baik. Semoga engkau mau memaafkanku, Roro. Ucap lelaki itu mohon kepada Ibu Ratu. Terima kasih, Bandung. Aku hargai semua itu, balas Ibu Ratu. Lalu kembali mencurah hormat pada sang lelaki. Langit merah perlahan-lahan pudar hingga berubah menjadi jingga. Sang lelaki menatap langit kemudian menoleh ke arah Ibu Ratu. Roro, tak lama lagi fajar menyingsing. Tiba waktunya bagiku untuk pergi. Jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa
Di kehidupan berikutnya, lelaki itu kemudian menghilang di tepak angin yang berembus ke udara selepas kepergian laki-laki itu. Tiba-tiba saja tercium aroma bunga melati yang sangat familiar, disusul kehadiran Mayang Kemuning yang langsung memeluk erat. "Yuda, kamu nggak apa-apa?" tanya Mayang dengan wajah yang cemas. Aku langsung meringis, menggeliat demi sedikit longgarkan pelukan Mayang yang terlalu erat. "Iya, aku nggak apa-apa. Cuma badanku rasanya remuk semua." "Maafkan aku, Yuda. Aku tidak bisa menolongmu. Karena sejak dulu Ibu Ratu melarangku untuk datang ke tempat ini," ujar Mayang sambil melirik ke arah Ibu Ratu. Ibu Ratu kemudian mendekat dan menjelaskan, "Selama ini, aku memang melarang Mayang untuk mendekati wilayah ini. Aku takut jika Bandung masih marah, lalu melampiaskan dendamnya pada Mayang bila ia mengenali Mayang sebagai putriku. Tapi ternyata aku salah. Rupanya lelaki itu masih mencintaiku. Jadi, Ibu Ratu benar-benar Roro Jonggrang dan lelaki tadi itu adalah Bandung Bondowoso?" Tanyaku coba memastikan kenyataan ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Namun, Ibu Ratu hanya tersenyum. Tapi aku tak perlu jawabannya. Apa yang kusaksikan tadi sudah cukup untuk menjawab segalanya. "Sekarang aku pamit dulu. Semoga engkau lekas pulih. Mayang, kamu mau ikut pulang bersama ibu?" tanya Ibu Ratu. Mayang langsung menggeleng sembari menggenggam tanganku. "Tidak, Bu. Izinkan Mayang mendampingi Yuda di sini. Mayang takut kalau dia kenapa-napa." Ibu Ratu membelai rambut Mayang sambil mengangguk. Kemudian dia menghilang tanpa bekas. Mayang lalu membantuku duduk bersila guna bersemedi untuk mengalirkan tenaga dalam demi memulihkan diri dalam hikmatku. 2 titik hitam di bawah pusarku terasa dingin, lalu menjalar ke sekujur tubuh. Rasanya begitu sejuk. Setelahnya, aku jauh merasa lebih baik. Aku lantas berdiri, lalu berjalan tertatih sembari dirangkul Mayang. Tak lama kemudian, ku temui Pak Waluyo dan orang-orang yang telah pulih dan kini nampak kebingungan bagai orang linglung. "Kita di mana?" tanya Pak Waluyo sambil memandang sekeliling. "Kita ada di dalam hutan, Pak," jawabku lalu melirik Mayang. Syukurnya Pak Waluyo tak mampu melihat keberadaannya. Wajah Pak Waluyo langsung berubah saat ia melihat Bakar Siem yang juga baru tersadar. Pak Waluyo seketika hendak mendekati wanita itu, namun langsung kucegah. "Jangan, Pak, jangan sakiti dia. Bakar Siem tidak bersalah. Semua ini hanya salah faham. Bakar Siem malah ingin membantu kita. Sekarang Halimah sudah sembuh. Dia menanti Bapak di rumah." "Apa benar begitu?" tanya Pak Waluyo minta diyakinkan. "Iya, Pak. Kalau memang Bapak tidak percaya, lebih baik sekarang kita pulang untuk membuktikan kebenarannya." Ucapanku sepertinya mampu meyakinkan Pak Waluyo. Dia dan yang lainnya lalu bergegas pulang dengan hati bertanya-tanya. Rupanya mereka sama sekali tak tahu apa yang telah terjadi. Setibanya di rumah, Pak Waluyo langsung berlari menuju kamar Halimah dan jadi gembira melihat putrinya kini baik-baik saja. Semua orang berucap syukur sebuah malapetaka berhasil terelakkan. Aku masih tak menyangka kalau selama ini Ibu Ratu menyimpan sebuah rahasia besar, rahasia tentang kisah cinta yang melegenda dengan segala lika-likunya. Singkat waktu, akhirnya acara pernikahan dilaksanakan. Meski harus diundur 1 hari demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan, tapi tak ada yang keberatan. Semua orang nampak bahagia, terutama Toto yang sejak tadi tak henti-hentinya mengembangkan senyum. "Yud, kamu pakai parfum apa sih? Baunya kok gini amat sih? Bikin merinding," tanya Toto saat ia ada di dekatku. Aku hanya tersenyum seraya melirik ke arah Mayang yang kehadirannya tak bisa dilihat orang-orang. Padahal sejak tadi dia merangkul erat tanganku. Aroma wangi tubuhnya memang mampu membuat seisi ruangan tak ubahnya kebun bunga. "Mereka serasi sekali ya," ujar Mayang sambil memandangi Toto dan Halimah yang nampak bahagia bersanding di pelaminan. Aku tersenyum mengamini ucapan Mayang. "Ya, Toto sangat beruntung bisa mempersunting wanita seperti Halimah." Mayang lalu beralih padaku kemudian memandangiku dengan wajah yang serius. "Kalau misalkan aku minta dibuatkan 1.000 candi seperti yang diminta ibu pada Bandung, apa kamu mau melakukannya?" tanya Mayang yang tiba-tiba membuatku terperanjat. Gak salah.
Aduh Mayang, kamu jangan aneh-aneh deh. Sanggaku jadi was-was. Takut setelah ini Mayang akan cari perkara padahal sebelumnya kami baik-baik saja. Loh, memangnya kenapa? Kalau memang kamu cinta sama aku, mestinya kamu nggak keberatan dong. Buktinya Bandung bisa. Balas Mayang coba mendekat. Ya itu kan dia Mayang. Jangan samain begitu dong. Jelas-jelas kemampuan kami berbeda. Lawang aku aja dibikin kelenger sama dia semalam. Sanggaku lagi yang kini makin yakin kalau sebentar lagi kami bakal ribut. Alasan, bilang aja kamu nggak mau berjuang. Katanya cinta, tapi belum apa-apa udah nyerah. Ayah, Mayang merajuk dan langsung membuang muka. Aku sengaja diam tak mau berkomentar lagi demi menghindari pertengkaran. Bisa-bisa aku dianggap gila oleh orang-orang yang sejak tadi sudah terheran-heran melihatku bicara sendirian. Kupandangi Mayang dengan tatapan tulus. Ya, tatapan mata penuh cinta dari seorang laki-laki. Aku sangat beruntung. Tuhan telah mempertemukanku dengan sosok Mayang Kemuning. Meskipun kami berasal dari alam yang berbeda, tapi dia punya segalanya yang selama ini hilang dalam kehidupanku. Dia selalu penuh cinta dan kasih sayang. Seperti seorang ibu, dia juga selalu berusaha melindungi dan siap berkorban layaknya seorang bapak. Tapi dia juga kerap manja dan menyebalkan. Tahu banyak adik kecil yang justru tak pernah aku punya. Dalam hati aku berharap kalau kami bisa terus bersama sampai akhir hayat, bahkan sampai di kehidupan kami yang berikutnya. Aku memang tidak bisa membuatkannya 1.000 candi, tapi aku akan memberikannya 1.000.000 cinta yang tak pernah ada habisnya. Dan itu jauh lebih berharga daripada 1.000 bangunan batu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Walensky, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, jadi apa namanya? Keren banget ya, keren banget dalam episode kali ini, dan mungkin ini adalah salah satu episode yang paling saya suka ya dari kisah Yuda sebelumnya. Jadi bagaimana di sini ternyata Ibu Ratu itu adalah Roro Jonggrang. Wow. Dan yang dilawan oleh Yuda itu adalah Bandung Bondowoso. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum paham ya. Jadi Bandung Bondowoso ini adalah seorang kesatria tangguh yang mana dia merebut kerajaan Prambanan di masa lalu, dan pada saat dia sudah berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan, disitulah akhirnya Bandung Bondowoso jatuh hati kepada Roro Jonggrang yang merupakan putri daripada Raja Prambanan saat itu. Dan di situ ya siapa sih yang apa namanya, dia udah bunuh ayahnya, tapi Bandung Bondowoso ingin mempersunting Roro Jonggrang. Karena Bandung Bondowoso ini sangat sakti, akhirnya Roro Jonggrang walaupun tidak mau mencoba memberikan memberikan persyaratan yang seperti tidak mungkin ya. Jadi boleh menikahi saya, tapi bangunlah 1.000 candi dalam waktu 1 malam. Dan disitulah Bandung Bondowoso akhirnya membangun 1.000 candi, tapi di situ udah mau selesai, tapi digagalkan dengan cara yang curang. Bagaimana Roro Jonggrang akhirnya lesung ya. Padahal waktu itu belum subuh, akhirnya pasukan jinnya lari, dan di situ Bandung Bondowoso murka marah. Kurang 1 candi lagi dari 1.000 candi. Akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu dan dijadikan candi terakhir untuk melengkapi 1.000 candi itu. Luar biasa sekali. Dan di sini ya keren banget sih ya. Roro Jonggrang itu kan digambarkannya cantik banget, dan Bandung Bondowoso itu sebagai kesatria gagah yang pada akhirnya tidak bisa bersatu ya teman-teman. Dan ternyata Mayang adalah putri dari Roro Jonggrang. Dan di sini Yuda kenapa sih Mayang itu nggak bisa datang ya, karena dia takut, kata Bunda Ratu, takut kalau sampai Bandung Bondowoso masih menaruh dendam. Luar biasa sekali kisahnya. Dan oh iya, ini ada berita sedih teman-teman. Jadi total sudah 18 episode ya kisah Yuda Sanggabuana ini kami up di channel Ilo Entry, channel kesayangan kita. Dan untuk sementara kita stop dulu karena memang belum ada lagi tulisan terbaru dari Walensky tentang kisah Yuda Sanggabuana ini. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Walensky bahwasanya akan ditulis masih dalam proses dan dipercepat, karena teman-teman pasti udah pada nggak sabar ya untuk mengikutinya. Dan besok
akan kami lanjutkan dengan kisah yang tidak kalah kerennya pokoknya teman-teman ya. Tapi apabila nanti Walensky sudah menyelesaikannya, kami pun akan langsung menguploadnya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, ditunggu lagi untuk kisah Yuda Sanggabuana. Sedih juga ya, 18 hari loh kita bersama Yuda Sanggabuana dan si Bawel Mayang Kemuning tuh kayak aduh, di endingnya juga bikin sedih lagi ya. Dia seperti seorang ibu yang cerewet, dia seperti seorang sosok ayah yang selalu melindungi dan juga selalu manja, dan Bawel seperti adik perempuan yang dimana Yuda tidak punya adik. Aduh sedih sekali, belum bisa move on nih dari kisah Yuda ini ya. Ya oke teman-teman, silakan bisa menuliskan komentar atau pendapat apabila ada pendapat lain tentang kisah barusan, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat Walensky terus semangat berkarya, ditunggu lagi pokoknya ya Bang Walens untuk kisah-kisah selanjutnya, terutama kisah tentang Yuda. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.